Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Good morning my students, good morning my friends, how are you? Are you okay? Are you fine? I hope you are fine. I hope you are pretty well and there is no problem with you. And if you have a problem, you have finished it well by yourself and you can do your activities well. Alhamdulillah, puji syukur ya, kita diberikan kemudahan, kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Ya, di sini saya mau memberikan pelajaran atau materi terkait dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebagian orang itu merasa kesulitan dengan belajar bahasa Inggris dan kadang mereka bingung dari mana saya harus memulai belajar ya. Memulai belajar bahasa Inggris itu sebenarnya tidak sulit-sulit banget ya. Ya, pertama adalah kosakata ya, hafalkan kosakata. Kosakata harus tahu itu, harus banyak tahu ya, mulai dari kata sifat, kata benda, kata keterangan tempat, kata kerja, kata keterangan waktu ya, kata preposisi, kata sambung ya, dan lain-lain. Banyak, kita harus tahu itu, hafalkan, tiap hari hafalkan. Yang kedua adalah kalimat ya, kita harus mengerti kalimat. Susunan kalimat itu bagaimana? Susunan kalimat itu yang paling mudah dan sederhana itu adalah subjek, verb, kata kerja, dan objek ya. Kalau mau ditambahkan kata keterangan tempat, kata keterangan waktu ya, sama sebenarnya seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia SPO ya, subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Inggris SVO. Nah itu aja. Cuman di bahasa Inggris nanti ada tensis-tensisnya ya. Jadi tidak hanya kalimat saja. Kita harus mengerti tensis ya. Sebelum ke tensis juga masih dalam kalimat ya, kita harus paham kalimat positif, negatif, ada kalimat tanya, ada kalimat tanya question word ya. Seperti itu. Contohnya, saya membaca sebuah buku. Itu kalimat positif. Kalimat negatif berarti saya tidak membaca sebuah buku. Kalau kalimat tanya, apakah kamu membaca sebuah buku? Kalau kalimat tanya question word, buku apa yang kamu baca? Contohnya gitu. Kapan kamu membaca buku itu? Kenapa kamu membaca buku itu? Ya, itu kalimat tanya dengan kata tanya atau question word ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu question word. Kalau bahasa Indonesia kata tanya ya. Selanjutnya kita harus paham tensis. Nah tadi ya, tensis itu apa sih? Bentuk-bentuk waktu. Kita harus ngerti ini ya, tensis. Kalau tidak mengerti tensis, biasanya orang bicaranya berantakan, atau ketika menulis bahasa Inggris ya berantakan, membuat kalimat asal. Jadi tidak ada patokan, tidak ada aturan ya, asal gitu. Dianggapnya ngasal kalau kita tidak mengerti tensis. Maka itu harus paham. Tensis itu bentuk-bentuk waktu ya. Contohnya present tense to be ya. Kita harus ngerti. Present artinya sekarang. Tense waktu sekarang, memakai to be. To be ada berapa? Ada 3, am, are, is. Nah, to be ini sebagai kata kerjanya ya, seperti itu. Karena apa? Dia sebagai kata kerja karena diikuti oleh kata sifat, benda, dan tempat ya, maka harus ada kata kerja. Semua kalimat ada subjek, ada kata kerja gitu ya. Pahami ini tensis. Tensis ini yang dasar dan yang mudah-mudah biasanya saya kasih 10. Di antaranya apa aja? 1, nama-nama tensis ya. 1, present tense to be. Ingat, present tense to be. Yang kedua, simple present tense. Simple present tense yang kedua. Yang ketiga, past tense to be. Yang keempat, simple past tense ya. Simple past tense yang keempat. Kelima, present continuous tense.
Keenam. Keenam apa? Past continuous tense ya. Past continuous tense. Ketujuh, present future tense. Ketujuh tuh. Kedelapan, past future tense. Kedelapan apa? Kedelapan tadi ya, past future tense. Kesembilan, present perfect tense. Present perfect tense. Kesepuluh, past perfect tense. Nah itu past perfect tense. Nah itu harus hafalin. Selain itu kita juga terus ya harus mengerti tentang ungkapan-ungkapan bahasa Inggris ya, ungkapan expressions dalam ungkapan bahasa Inggris itu banyak. Harus kita hafalkan ya. Kalau tidak ya nanti ketinggalan lagi. Demikian ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.